Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Endang dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami, yang anggotanya saya sendiri Siti Anisatul Baiti dengan NPM 1910102051 dan teman saya Vina Ida Matuni Amah NPM 1910102050. Terima kasih kepada Bu Endang yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan hasil dari diskusi kami yang berjudul Akuisisi Antar Perusahaan dan Investasi pada Entitas Lain. Untuk kali ini sekedar pemberitahuan saja bahwasanya lingkungan usaha saat ini ditandai dengan perubahan yang cepat dan kompleksitas yang tinggi. Para regulator yang terlibat dalam lingkungan dunia usaha seperti Departemen Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal harus bergerak cepat dalam merespons perubahan untuk memastikan kontinuitas kegunaan pelaporan akuntansi dalam merefleksikan realitas ekonomi. Banyak perusahaan mencapai pertumbuhan internal dengan mengembangkan produk baru dan memperluas lini produk mereka. Namun, dalam dekade terakhir banyak perusahaan yang memilih melakukan ekspansi dengan bergabung atau mengakuisisi perusahaan lain. Ini dapat diperluas dengan cara yang pertama bisa dengan kembangkan dari dalam, dan untuk yang kedua bisa dengan ekspansi melalui kombinasi bisnis. Perluasan dari dalam. Perusahaan yang ingin beroperasi melalui badan usaha terpisah biasanya memilih bentuk anak perusahaan, usaha patungan, atau persekutuan. Nah, di sini sudah terdapat contoh kasusnya. Teman-teman bisa memahaminya dengan seksama. Contoh kasusnya yaitu asumsikan PT Alan menciptakan sebuah anak perusahaan PT Bima dan mentransfer aset dan kewajiban berikut ke PT Bima, serta sebagai pertukaran memperoleh 100.000 lembar saham biasa PT Bima dengan nilai Rp2.000. Untuk harga perolehan dan nilai buku per itemnya sudah dituliskan dalam tabel berikut ini. Nah, untuk jurnalnya sendiri, PT Alan mencatat transaksinya sebagai berikut ini. Untuk akun investasi pada saham biasa, PT Bima itu masuk di sebelah debit sebesar Rp435 juta. Kemudian akumulasi penyusutan di sebelah debit sebesar Rp110 juta. Sedangkan untuk kas itu masuk di sebelah kredit sebesar Rp70 juta. Untuk persediaan Rp50 juta, tanah sebesar Rp75, untuk bangunan Rp100 juta, dan untuk peralatannya itu sebesar Rp250 juta. Nah, untuk menghitung akumulasi penyusutannya itu merupakan hasil dari bangunan ditambah dengan peralatan, di mana dalam bangunan dan peralatan tersebut sudah dikurangi dari harga perolehan dikurangi dengan nilai buku, yaitu Rp100 juta dikurangi dengan Rp80 juta, kemudian ditambah dengan Rp250 juta dikurangi Rp160 juta, yang hasilnya menjadi Rp110 juta. Nah, sedangkan untuk PT Bima itu mencatat transaksi dengan jurnalnya itu sebagai berikut ini. Yang pertama, itu kas masuk di sebelah debit sebesar Rp70 juta. Kemudian persediaan juga di sebelah debit sebesar Rp50 juta. Untuk tanah sebesar Rp75 juta. Bangunan sebesar Rp100 juta. Dan untuk peralatan itu sebesar Rp250 juta. Sedangkan untuk akumulasi penyusutan itu masuk di sebelah kredit sebesar Rp110 juta. Saham biasa Rp2.000 itu sebesar Rp200 juta. Dan yang terakhir itu tambahan modal di setor itu masuk di sebelah kredit sebesar Rp235 juta. Penggabungan usaha. Ketika dua atau lebih perusahaan bergabung di bawah kendali yang sama, kombinasi bisnis terjadi. Kombinasi bisnis melibatkan merger yang mengontrol kepemilikan dua atau lebih perusahaan yang sebelumnya merupakan entitas terpisah. Bentuk-bentuk penggabungan usaha. 1. Merger, kombinasi bisnis di mana hanya satu perusahaan yang dapat bertahan, perusahaan gabungan dan perusahaan lain
dibubarkan. 2. Konsolidasi. Segera membubarkan kedua perusahaan yang sedang menjalani merger bisnis dan mengalihkan aset dan kewajiban kedua perusahaan kepada perusahaan yang baru. 3. Akuisisi saham. Ketika sebuah perusahaan mengakuisisi saham berhak suara perusahaan lain dan perusahaan-perusahaan yang terlibat tersebut melanjutkan operasi perusahaannya sebagai entitas legal terpisah, namun saling terkait. Hal-hal lain dalam akuntansi penggabungan usaha. Proses akuntansi dalam kombinasi bisnis. 1. Metode pembelian atau pembelian kombinasi bisnis adalah transaksi yang memungkinkan suatu entitas memperoleh aset bersih dari perusahaan lain yang bergabung dengannya. Dengan metode ini, perusahaan memperoleh atau membeli aset yang diterima dan kewajiban yang timbul yang diukur pada nilai wajar. 2. Metode penyatuan kepemilikan atau pooling of interest. Diasumsikan bahwa kepemilikan perusahaan gabungan merupakan satu unit dan relatif tidak berubah dalam entitas akuntansi baru, karena tidak ada perusahaan hasil merger yang dianggap telah memperoleh perusahaan-perusahaan yang bergabung lainnya. Maka tidak ada pembelian dan harga beli, sehingga tidak ada dasar baru untuk kewajiban. Oleh karena itu, nilai buku kedua perusahaan akan dibawa. Namun, pada tahun 2001, Dewan Standar Akuntansi Keuangan AS atau FASB menghapuskan metode penyatuan kepemilikan. Meskipun penggunaan metode penyatuan kepemilikan tidak lagi diperbolehkan, penggunaan metode ini sebelum dieliminasi membuat efek metode tersebut masih terlihat dalam beberapa tahun ke depan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.